Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang kismah. Ya, tentang pembagian. Kata beliau babul kismah. Bab tentang kismah, pembagian. Ya, kismah ini, kalau berbicara tentang pembagian itu di banyak tempat ya sebenarnya. Ada pembagian di udhiyah, ada pembagian di faraid, ada pembagian di masalah syarikat, ada pembagian di wasiat. Hanya saja di sini dimasukkan oleh Ibnu Qudamah, para fuqaha memasukkan di pembahasan qada. Karena qadi ya selalu memerlukan ada qasim, ada orang yang membagi di sisinya. Ahli di dalam membagi. Jadi kalau ada yang berhukum kepadanya, ya orang yang pandai membagi ini membagi apa yang harusnya dibagi. Nah, dan kismah pembagian ini adalah hal yang dimaklumi ya, dasar pensyariatannya. Iya. Allah firman wa idza hadaral qismata ulul qurba. Apabila ulul qurba menghadiri kismah pembagian. Dan masalah syuf'ah kemarin, Nabi membagi ya pada syuf'ah. Dan secara umum pembagian adalah hal yang tidak ada silam pendapat. Ya, dan pembagian itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah wa hiya naw'an. Ada dua jenis pembagian. Ada kismah ijbar namanya, pembagian secara paksa. Dan ada kismah tarabi. Kismah salin ridha. Kismah ijbar, kismah yang sifatnya paksa, yang harus dibagi. Apa itu? Kata beliau wahia, kismatu ijbar wahia ma yumkinu kismatuhu min ghairi dararin wala raddi iwadin. Kismah ijbar adalah apa yang mungkin untuk dibagi tanpa ada darar, tanpa membayar ganti. Jadi kalau sudah bertikai A dan B diputuskan dibagi, barang yang dipertikaikan bisa dibagi. Kalau dibagi tidak ada yang berbahaya. Kalau dibagi tidak harus dikatakan oh ini pulang, kamu harus ini lebih, harus kamu tambah lebihnya. Jadi kalau memang bisa dibagi, nah ini harus dibagi, ijbar. Dibagi. Jelas ya? Kapan dibagi? Idza talaba ahadus syarikaini kismahu. Kalau dua orang yang bersyarikat itu memang meminta untuk dibagi. Jelas ya? Dan ini tidak harus ya di masalah dia datang menuntut saya. Kalau misalnya ada orang bersyarikat, ya, kemudian kawan syarikatnya mau keluar. Yang satunya tidak rela, saya tidak mau kalau kamu keluar. Ya, si kawannya berkata, saya harus keluar. Ya, kawannya tidak mau, akhirnya diangkat ke pengadilan. Pengadilan memutuskan sudah, dia boleh keluar. Sebab haknya untuk keluar. Maka diminta pengadilan untuk membaginya. Maka dibagi oleh pengadilan. Ya, salah seorang meminta ya, bagi. Fa'abal akhar, yang lainnya menolak. Ajabarahul hakimu alaihi. Maka hakim pun memaksanya. Idza thabata indahu milkuhuma bibayyinah. Apabila telah syah kepemilikan mereka berdua dengan bayyinah di situ. Fa in aqarra bihi lam yujbar al-mumtani alaihi. Kalau yang dilarang memaksa, dia menerima, ya. Dia telah menetapkan, maka yang yang menahan ini tidak dipaksa lagi tidak dipaksa lagi. Karena ini sudah selesai ya, artinya sudah selesai urusannya. Kemudian kata beliau wa in talabaha fi hadhil hala kusimat bainahuma. Ya, kalau keduanya meminta untuk dibagi pada keadaan ini, maka dibagi antara keduanya. Wa asbata fil qadiyah anna qasmahu kana an iqrarihima la an bayyinah. Dan ditulis di qadiyahnya bahwa pembagian ini dari ikrar keduanya bukan dari bayyinah. Jadi ini ketentuan si qadhi ya. Si qadhi ketika dia bagi, nanti dia tulis. Ini pembagian berdasarkan bayyinah. Atau dia tulis ini pembagian berdasarkan ikrar dari keduanya. Ya, itu bentuk-bentuk nanti penulisannya. Qadhi. Ketika dia menetapkan. Nah, ini kalau kismahnya bentuknya apa sekarang? Kismah apa? Kismah ijbar. Kismah yang kedua, kismatut tarabi. Kismah tarabi itu apa? Wa hiya kismatu ma fihi darar. Kismah yang padanya ada darar. Kalau dibagi akan menjadikan darar bagi yang lainnya. Ya, misalnya satu rumah mau dibagi dua. Dipotong dua akan menjadi apa? Darar misalnya bagi yang lainnya. Pabrik misalnya. Satu pabrik. Dibagi dua, diambil pabriknya sebagian, akan tidak berfungsi pabrik itu. Terjadi apa? Terjadi darar. Nah. Iya. Kalau kismahnya pada hal yang padanya ada darar.
bialla yantafi ahaduhuma binasibihi fima huwa lah. Ya, sehingga salah seorang dari keduanya tidak akan mengambil manfaat dengan bagiannya pada hal yang merupakan hak dia. Aw la yumkinu ta'diluhu, atau tidak mungkin diluruskan illa bi raddi iwadin an ahadihima, kecuali dengan salah seorang dari keduanya membayar ganti. Fala ijbaratiha, maka tidak ada ijbar di sini. Harus ada taradhi, saling ridha. Diminta keridhaannya. Ya kalau misalnya perlu diganti, dia bayar gantinya. Ya, atau dikatakan harus ditunggu, maka harus ditunggu. Karena saling membahayakan. Wal qismatu ifrazu haqqin la yastahiqqu laha syuf'ah, atau la yustahaqqu laha syuf'ah wa la yathbutu fiha khiyar. Dan qismah itu adalah ifraz hak. Pemberian hak. Jadi kalau sudah qismah harus dikasih, kan begitu. Tidak ada syuf'ah di dalamnya. Dan tidak ada khiyar. Boleh ikut, boleh tidak. Sebab ini pembagian. Jelas ya? Nah, ini kalau qismahnya qismah ijbar. Dia harus ifras, dibagi. Tidak ada syuf'ah, tidak lagi khiyar. Tapi kalau qismahnya taradhi, ya itu harus saling ridha. Bagaimana saling ridhanya? Ya diatur antara keduanya. Ya, kalau memang keduanya harus menunggu, maka menunggu. Kalau misalnya salah seorang dari keduanya harus bayar ganti rugi, bayar ganti rugi. Ya, itu taradhi namanya. Jelas ya? Kemudian, ya berikutnya, kata beliau, wa tajuzu fil makili waznan, wa fil mawzuni kailan, wa fil thimari harfan. Bagaimana cara membaginya? Sini diterangkan oleh Ibnu Qudamah ya. Nah, bahwa dalam makil yang boleh dibagi itu yang ada timbangannya. Dalam mauzun, ya boleh baik. Di sini dalam masalah pembagian, boleh saja kalau dia misalnya ditakar, boleh dibagi secara liter. Kalau dia ditimbang, boleh dibagi secara takar. Ya, demikian pula kalau thimar, boleh dibagi secara harf. Secara taksir. Ditaksir saja. Nah. Kemudian kata beliau, wa tajuzu qismatul waqf. Dan boleh membagi wakaf. Ini tentang qismah dalam wakaf ya. Jadi pembahasan yang kelima tentang ifras, pengkhususan dalam qismah itu sudah selesai ya. Sebab qismah itu pengkhususan pembagian. Pasti terbagi. Tidak ada syuf'ah di situ, tidak ada pula khiyar. Nah, ini mana tidak ada syuf'ah dan khiyar dalam qismah. Ini tentunya pada qismah apa ini? Qismah ijbar ya. Kalau qismah taradhi, ini ada memang saling ridha. Hal-hal yang boleh di qismah itu tadi, semua yang ditimbang, ditakar, ya bisa ditaksir, nah itu bisa di qismah namanya. Kemudian kata beliau, sekarang tentang qismah pada wakaf. Ya, wa tajuzu qismatul waqaf illam yakun fiha raddu iwab. Demikian pula kalau wakaf di qismah. Andai kata wakafnya diamanahkan pada dua pihak, ingin dibagi, tidak apa-apa dibagi. Kalau tidak ada tambahan nilai nanti. Maksudnya dia qismahnya qismah ijbar, bukan qismah taradhi. Fa in kana ba'dahu talqan wa ba'dahu waqfan wa fiha iwab min sahibit talq lam yajuz. Jadi kalau misalnya yang mau dibagi ini sebagiannya bebas dan sebagiannya wakaf. Dan ternyata hal tersebut menuntut si pemilik yang bebas ini harus bayar wakafnya. Nah, di sini tidak boleh, sebab wakaf itu tidak boleh dijual. Wakaf tidak boleh apa? Dijual. Karena itu tidak boleh ada bayaran. Wa in kana min rabbil waqaf jaz. Tapi kalau ternyata si pemilik wakaf yang harus bayar supaya membebaskan tanah yang bebas itu, maka tidak ada masalah. Pemilik wakaf bayar saja. Supaya wakafnya tetap terjaga. Wa idza adalatil ajza'u aqra baina 'alaiha. Kalau misalnya seimbang, maka diundi antara keduanya. Kalau misalnya seimbang, setengah-setengah misalnya seimbang, dan mungkin dibagi diundi saja. Iya. Faman kharaja sahmuhu ala syai'in sara lahu. Siapa yang bagiannya keluar, maka itu menjadi milik dia. Wa ulzima bidzalik, dan menjadi mesti untuknya. Wa yajibu an yakuna qasimul hakim adlan wa kadzalika katibuhu. Ini syarat ya pada orang yang membagi. Ya, dan yang menulis qismah itu. Syaratkan keduanya harus adil. Jadi qasimnya dan penulisnya ini dua-duanya ikut bekerja pada qadhi. Jadi qadhi punya pekerja sekarang, ada pembagi dan ada penulis pembagian.
Dua-duanya ini disyaratkan dia harus apa? Harus adil. Iya. Selesai sudah pembahasan tentang qada yang berkaitan dengannya. Ada pembahasan tentang syahadat, insyaallah taala kita bahas nanti di pertemuan sore hari ini insyaallah. Nanti sore ya. Baik, saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.